Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Melihat lebih dari selusin bulatan seperti monster di sekitarnya, Xiao Yan masih merasa berhati-hati di dalam hatinya. Meskipun ini terlihat aneh, mereka semua memancarkan aura yang kuat. Ini menunjukkan bahwa bulatan ini sama dengan Xiao Yan sebelumnya, dan mereka semua penuh percaya diri. Datang ke sini, sepertinya dia telah gagal, dan kemudian dia menjadi seperti ini, dan kekuatan mereka yang bisa datang ke sini tidak diragukan lagi, tetapi penampilan aneh ini. Apa sebenarnya yang telah dialami? Dan musuh apa di antara mereka? Ada. Dikelilingi oleh bakso ini, Xiao Yan terus bergerak maju, dan melihat bayangan putih tidak jauh. Saat saya mendekat, saya melihat bahwa ini bukan sosok, tetapi kerangka putih, dan dua lampu merah melintas di mata gelap kerangka kuno, tetapi benda itu pasti meniru saya. Xia Zhonghui menunjuk ke sisa-sisa kuno di depannya, meskipun tubuhnya telah dibentuk ulang, dia tidak akan pernah melupakan apa dulu, belum lagi dia menyukai perasaan telanjang ini, dan dia bahkan tidak perlu memakai pakaian. Ziying dan beberapa wanita lainnya menatapnya dengan marah. Sekarang, Xia Zhonghui yang tampan dan luar biasa, yang terakhir bahkan memiliki tangan ramping, lembut, dan sangat tampan, tetapi ketampanannya mungkin membuat ribuan gadis terpesona. Tetapi untuk teman-teman, tidak peduli seberapa banyak figur dia sepertinya tidak bisa merasakannya, dan dia hanya ingin mengalahkannya. Xiao Yan masih sendirian dan berjalan menuju kerangka yang jauh secara asinkron. Perampokan saudari, mereka datang untuk merampokmu lagi, dan dewa ini tidak akan membiarkannya berhasil. Kamu milikku di antara suara-suara, tulang putih tiba-tiba bergerak. Dan ada lampu listrik hitam yang berkedip-kedip di tulang. Dan daging dan darah tumbuh dengan cepat, dan hanya dalam beberapa saat. Itu berubah menjadi sosok, dan rambut hitam berkibar di belakangnya, tetapi wajahnya ramping, dan terlihat sedikit aneh, saat matanya terbuka. Itu gelap gulita, hanya pupilnya yang merah, dan ada nodul sutra padat di sekitarnya. Dia tiba-tiba tersenyum, dan ketika dia membuka mulutnya untuk tersenyum, sudut mulutnya robek di belakang telinganya. Tawa yang begitu menyeramkan, Xiao Yan sudah lama tidak mendengar sosok di depannya, penampilannya. Meski mengerikan, tetapi sepertinya ada rasa keakraban, sepertinya penampilannya 8 poin mirip dengan pria berbaju putih yang dia temui sebelumnya, tetapi sebagai perbandingan, orang ini terlihat seperti iblis. Ini adalah pikiran iblis orang itu, satu baik dan satu jahat, pria berbaju putih hanyalah ujian kualifikasi, dia tidak akan bertarung. Tetapi di sini pikiran yang menggiling adalah sebaliknya, dia ingin bertarung hanya di dalam hatinya. Obsesi terakhir adalah melindungi jiwa kehampaan. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan jika bukan karena wajahnya yang aneh, dia memang terlihat seperti temperamen seperti dewa. Mengapa semut ingin mengambil jiwa virtualku? Suara manusia mati binatang itu seperti dua tumpang tindih, terlihat aneh dan jahat. Setiap orang memiliki pikiran baik dan jahat, dan keinginan itu tidak terkendali setelah akumulasi dan jatuhnya hati, dan dengan demikian berubah menjadi iblis. Anda sudah jatuh? Apa kengganan dan obsesi yang seharusnya dibubarkan? Tetapi saya berharap senior saya memenuhi keinginan mereka. Xiao Yan mencoba memudahkan jalan, meskipun dia tahu bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia masih bisa memberi saya mencoba untuk mati. Pria berbaju hitam, jelas dia tidak mendengarkan sepatah kata pun. Begitu dia mengangkat tangannya dengan dua jari, dia dengan keras mengayunkan fluktuasi yang dipancarkan oleh ujung jarinya, membuka kekosongan. Seperti jurang, tiba-tiba menyembul keluar dari ruang ungu merah, dan menusuk ke arah Xiao Yan, dan warna ungu merah yang melekat di atasnya bahkan lebih beracun di kehampaan. Lautan api di tubuh Xiao Yan menyebar dengan hebat, dan pertempuran antara keduanya akan segera pecah. Xiao Yan tidak berani sendirian di depannya selama setengah menit dan tidak bisa merasakan fluktuasi aura spesifiknya. Tetapi kekuatan pembangkit tenaga listrik kuno seperti itu tidak akan lemah, bahkan kekuatan yang tersisa sangat kuat. Pasti ada alasan mengapa orang-orang di sekitar mereka ini tampak bingung dengan ruang dan waktu dan diremas menjadi bakso. Antiflogistik. Tubuh itu berubah menjadi lautan api di sekitarnya, menyatu ke arah tinjunya, dan kemudian membombardir ke arah tentakel kosong yang tak terhitung jumlahnya, dan nyala api naik ke langit, membawa tentakel kosong dan bergegas pergi. Pada saat yang sama, sosok anti-inflamasi tiba-tiba berubah menjadi hantu, sidik jarinya berubah dengan cepat, nyala api tiga warna mengembun dan berubah di depannya,
10 asap putih mutlak tidak padam, dan bunga teratai memadatkannya, dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat transenden adalah bahwa batas atasnya sangat tinggi, dan semakin kuat musuh, perannya akan dilepaskan tanpa batas. Diselimuti lautan api, semua orang yang hancur akan diabadikan. Sebagian dari Lian Hua meningkatkan stand pertempuran anti-inflamasi, dan memadatkan dirinya dalam pertempuran. Ini pasti akan menjadi gerakan pembunuhan yang sangat penting dari peninggalan anti-inflamasi setelah mengembun. Xiao Yan tidak perlu peduli padanya lagi, meskipun dia tidak secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran, dia membantu tentakel Xiao Yan Void melambai dengan liar sepanjang waktu. Xiao Yan terus-menerus meledakkan tinju api, dengan api biasa, membenturkan dan meledak, menghancurkan semua tentakel kosong ini kepadaku. Xiao Yan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya, dan menggerakkan Zhu Xingzi, ester raksasa emas, yang terbungkus dengan kekuatan yang kuat, dibombardir ke arah celah kosong, dan retakan itu bergetar, dan seluruh kekosongan dipelintir dengan liar, dan tentakelnya tampaknya telah ditekan dan tidak keluar darinya lagi. Pria berbaju hitam itu tidak tergesa-gesa, jahat, semakin tertawa, dan mengangkat tangannya. Seperti pria berbaju putih, dia berubah menjadi pelek di udara, tetapi pelek ini bahkan lebih besar, dan menyelimuti peradangan, dan dia tiba-tiba menghirup peradangan ke dalam lubang hitam, dan merasakan penindasan yang kuat datang dari tubuh. Ada gejolak yang kuat di seluruh lubang hitam, dan telinga Xiao Yan mendengar suara seruling yang meledak. Seluruh tubuh dengan panik tercabik-cabik dan mengurangi peradangan, membuat suara teredam yang menyakitkan, dan segera 9 bintang di tengah alis berkedip liar, ditambah 7 bintang dewa aslinya, meskipun belum mencapai cermin tulang, tetapi kekuatan tubuh juga sangat menakutkan. Di tengah robekan, tubuh anti-inflamasi terus meledak menjadi kabut darah, dan pria itu mencoba menggunakan ruang yang menghancurkan untuk menghancurkan tubuh anti-inflamasi di sini. Namun, dalam kabut darah yang meledak, tubuh daging anti-inflamasi dengan cepat memadatkan ribuan zang daging dan meluas menjadi 10.000 zang untuk sesaat sebelum meludah keluar dari kehampaan yang hancur, dan tubuh daging besar itu tampaknya tidak terpengaruh dengan cara apapun. Ketika peradangan keluar, dia segera melakukan serangan balik, dan dengan 10.000 kakinya, dia menggunakan 7 langkah Dewa Kota untuk menekan pria berbaju hitam itu. Kekuatan 7 langkah diselimuti dengan kejutan hebat, dan kekosongan itu hancur oleh raungan. Ini adalah kekuatan yang benar-benar kuat yang termasuk dalam aturan Leci, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu seperti ini. Pria berbaju hitam itu berdiri dengan tangan ditekuk, dan kemudian jari-jarinya berbunyi klik 7 kali di udara berturut-turut, dan tiba-tiba berubah menjadi 7 titik hitam, dan kemudian melompat keluar, mengembang menjadi lubang hitam di bawah bayang-bayang kakinya, dan segera menelannya. Saat berikutnya muncul di atas kepala Xiao Yan sendiri. Dengan gerakan ini, pria berbaju putih itu telah menggunakan teknik bergeser dan transposisi, dan dalam pertarungan ini, Xiao Yan mengangkat dirinya di antara alisnya. Jika Anda memiliki jiwa kehampaan, Anda pasti akan dapat melakukan trik ini. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe Kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung Kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa Kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.